Shalom, saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung dalam persekutuan doa Prapantekosta pada malam hari ini, tanggal 15 Mei tahun 2021. Terima kasih atas kesediaan waktunya pada saat hari ini, malam minggu, di mana biasanya malam minggu kita beristirahat atau berkumpul bersama keluarga, tetapi pada hari ini kita bersekutu bersama jadi saudara seiman. Baiklah, sesuai dengan tema hari ini, kita akan mendengarkan firman dan juga akan memuliakan nama Tuhan dengan pujian. Dan tema kali ini adalah Akulah Terang Dunia. Bapak Ibu, mungkin kita sekalian pada saat ini banyak mengalami berbagai hal dan masalah. Seperti kita ketahui bahwa dalam masa pandemi ini tentunya banyak hal-hal yang kita alami. Hal-hal yang sebelumnya belum pernah kita alami, sekarang kita alami. Biasanya kita beraktivitas bekerja, saat ini kita harus sering berada di rumah. Ada berbagai masalah yang kita hadapi, di antaranya banyak sekali kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang dihadapi oleh kita sekalian, atau mungkin orang terdekat kita. Kita bisa bayangkan bahwa apabila kita menghadapi masalah dan kita tidak menemukan jalan keluarnya, maka hal ini akan menjadi kegelapan dalam hati kita. Nah, seperti dengan tema hari ini, Akulah Terang Dunia, maka kita harus mengalahkan kegelapan itu dengan terang yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus yang akan menerangi hati kita dan pikiran kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, dapat kita bayangkan bahwa terang itu bisa kita analogikan sebagai cahaya. Cahaya itu bisa dihasilkan oleh matahari sebagai sumber energi yang terbesar yang Tuhan berikan untuk kita. Dan itu pun diberikan secara free. Kita tidak perlu membayar atau kita tidak perlu mengeluarkan banyak uang dengan cahaya matahari yang Tuhan berikan kepada kita. Terang juga bisa dianalogikan sebagai cahaya lilin, cahaya lampu. Kita bisa bayangkan apabila kita berada dalam suatu ruang yang gelap, berada dalam ruang yang tidak memiliki cahaya, maka yang akan timbul adalah kepanikan. Kepanikan dalam hati kita. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi apabila ada seberkas cahaya atau terang di dalam kegelapan itu, maka kita akan menjadi tenang dan kita akan bisa berpikir dengan jernih dan dapat merangkai atau melakukan apa yang akan kita lakukan. Karena itu ya Bapak dan Ibu sekalian, maka kita haruslah mengakui dan mengimani bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah terang di dalam kehidupan kita. Mari kita dengarkan lagu yang diambil dari NKB 242 yang berjudul Seindah Siang Disinari Terang. Suaranya kedengeran?
bisa bersyukur, mari kita ajak sekitar kita untuk bersyukur buat Tuhan. Mari kita pelihara apapun yang Tuhan percayakan buat kita. Kita lihat binatang di sekitar kita, kita lihat tumbuhan di sekitar. Biarlah mereka juga memuji nama Tuhan. Setiap lutut bertelut di hadapannya, dan sekalian bangsa memuji namanya. Sekalian bangsa, sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kala. Dan kita kiranya, mari bernyanyilah, menyanyi serta begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Dia berikan segala sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Bapak Ibu dan sekalian, mari kita masuk di dalam doa. Suara saya terdengar ya? Tapi dengung, Pak. Ya, oke. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Bapa pada malam hari ini kami boleh mengadakan persekutuan doa pra Pentakosta yang kedua. Bapak tolong kami agar kami dapat melaksanakannya dengan baik. Terima kasih juga Bapa atas berkat kasih karunia-Mu yang begitu luas dan dalam, sehingga kami boleh ada hingga saat ini Bapa. Bapa sertai kami di dalam kehidupan sehari-hari kami. Berilah juga kekuatan, kesehatan, serta perlindungan, khususnya pada saat ini yang melanda dunia. Kiranya Engkau melindungi kami dari penularan COVID-19 ya Bapak. Bapak, pada saat ini Saudara David Kusuma yang akan melayani, yang memberikan pelayanan firman bagi kami semua. Berilah Bapak agar firman yang disampaikan sesuai dan seturut dan kehendak-Mu saja. Bapak, Engkau sertai juga kami yang ikut di dalam persekutuan doa ini. Engkau berikan juga bagi mereka yang
belum sempat ikut hadir, Engkau berikan juga kami yang pada saat ini boleh memahami akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, begitu banyak hal-hal yang telah kami lakukan, kiranya Engkau mengampuni segala salah dan dosa kami. Berikan juga agar kami masing-masing yang akan melakukan persekutuan doa ini dapat ikut dengan baik, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Kak Sis. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan pujian yang kedua, Nun di Bukit yang Jauh. Nun di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, di
kasih ya Tuhan, Kau telah berikan terang-Mu itu dalam kehidupan kami. Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Pak David. Kami persilakan kepada Pak David. Ya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian. Kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita mengerti akan kebenaran firman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa di tengah segala situasi kami boleh dikumpulkan bersama-sama Tuhan untuk merenungkan akan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh memampukan hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Biar Tuhan sendiri yang boleh berbicara kepada setiap Bapak Ibu di tempat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh menyatakan kasih-Mu, menyatakan keilahan-Mu Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Dan kami menyerahkan dari awal hingga akhir perenungan kami ini Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, selamat malam Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, ini adalah bagian yang kedua dari 7 statement akulah, begitu kan ya, I am, gitu kan, yang ada ataupun yang disampaikan oleh Injil Yohanes. Nah, bagian yang kedua yaitu akulah terang dunia, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat gitu kan ya, bagaimana terang itu gitu kan ya menjadi sebuah lambang yang sangat identik dengan Tuhan gitu ya, dengan Allah dalam perjanjian lama gitu. Dan itu pun juga diwujudkan dalam bentuk tiang awan dan tiang api ya pada waktu perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian itu ya. Nah, itu. Ya, melakukan perjalanan mereka dipandu gitu ya, sehingga meskipun pada malam hari yang gelap gitu kan, mereka bisa melihat jalan gitu ya, mereka bisa tahu arah gitu kan, kemana mereka harus berjalan itu, dan mereka tidak akan terantuk oleh batu ataupun tersesat seperti itu, karena ada tiang api yang menyertai gitu kan ya. Dan kalau pada siang hari ada tiang awan yang juga menyertai gitu, dan bangsa Israel mengikuti tiang api dan tiang awan itu, seperti itu. Dalam bagian-bagian yang lain, kata terang gitu ya juga seringkali dihadirkan gitu ya untuk merujuk pada kehadiran Allah gitu. Misalnya dalam Mazmur 27 ayat 1 gitu kan. Di situ dikatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar gitu ya. Tuhan itu menjadi terang gitu ya bagi bangsa Israel gitu kan. Dan Allah yang selalu menjadi penuntun mereka gitu di tengah dunia yang gelap itu, seperti itu. Dan dalam Yohanes sendiri gitu kan di pasal yang pertama gitu sudah dinyatakan gitu di situ, kalau kita boleh sama-sama membaca dari 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai ke 11 gitu ya. Saya akan bacakan buat kita semua. 1 Yohanes ayat 7 sampai ke 11. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya, seperti itu. Dan kalau kita merujuk di ayat 6, sebenarnya yang datang sebagai saksi itu adalah Yohanes Pembaptis gitu ya, yang membuka jalan, dan yang diberitakan itu adalah siapa, Bapak sekalian? Yesus gitu ya, kedatangan Yesus gitu kan. Terang itu adalah Yesus itu, seperti itu. Dan kita akan lebih merenungkan yaitu di bagian Yohanes ke-8 ayat yang ke-12, di ayat yang ke-12 itu gitu. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup,
Seperti itu. Saya bacakan sekali lagi. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Ya, akulah terang dunia gitu. Nah, kata terang itu gitu kan ya, itu juga mengisyaratkan gitu, akulah terang dunia gitu ya. Berarti Tuhan itu adalah terang. Berarti kalau mamanya ada terang, berarti juga Tuhan menyatakan dirinya gitu kan ya, bahwa di dunia ini ada kegelapan gitu ya, sehingga dialah ini loh, aku ini loh ya yang menjadi terang dunia. Maka lihat aku gitu kan ya, ikut aku seperti itu. Nah, kalau kita mengacu gitu kan ya pada Yohanes ini gitu ya, bahwa Yohanes juga mengibaratkan bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan begitu kan, dan Kristus itu adalah terang gitu ya, yang menyelamatkan dunia yang gelap ini. Kalau kita dengar kata kegelapan gitu ya, kira-kira apa yang muncul dalam benak Bapak Ibu sekalian? Kalau kita muncul kata kegelapan, apa? Boleh dicat juga sih, gitu ya. Apa kira-kira? Takut. Oh iya betul Kak Linda. Takut gitu ya. Terus ada yang lain? Tidak bisa melihat apa-apa, benar Pak Frans. Tidak bisa melihat apa-apa. Takut, tidak bisa melihat apa-apa gitu kan ya. Hitam gitu ya Kak Susan, masih. Terus mengerikan gitu kan ya, bahaya, terus kemudian tidak bisa melihat, buta gitu ya. Jadi kemarin mati lampu betul ya, mati lampu. Terus ada masalah gitu kan ya, harus hati-hati, waspada gitu. Kemarin saya sempat juga tanya ke beberapa teman-teman pemuda dan teman-teman remaja gitu kan, apa yang terbersih dalam pikiranmu gitu ya pada saat engkau melihat diberikan kata kegelapan. Nah, terus kemudian mereka menuliskan ini gitu ya. Saya suruh mereka menuliskan beberapa ini ya. Nah, terus kemudian ini sudah dikompilasi kira-kira itu ya. Menakutkan, mengerikan, itu kira-kira ada 6 orang gitu kan. Terus bahaya, terus mereka bilang suram, bilang tersesat gitu ya. Kalau kegelapan jadi kita jadi tersesat gitu kan, buta gitu kan, nggak ngelihat apa-apa, nggak bisa melihat apa-apa, bingung gitu, betul kan, bingung. Kalau kita dalam kegelapan, gimana mau kemana gitu kan ya, bisa jadi ketabrak, bisa jadi tersandung begitu, atau di depan kita ada apa kita nggak tahu begitu kan. Dan ada perasaan sepi sendiri seperti itu, dan tentunya dosa gitu kan ya, menjadi bagian dalam ibarat kegelapan itu menjadi dosa gitu kan. Ada kesedihan gitu kan, perlu pegangan gitu, perlu pegangan. Nah, Bapak sekalian, kalau kita mencoba untuk menyadari kata kegelapan itu gitu ya, menakutkan, mengerikan dan lain sebagainya itu gitu kan. Dan itulah yang di mana kita juga tinggal gitu ya, di dunia yang gelap ini seperti itu. Di dunia yang penuh dengan bahaya gitu kan ya, tersesat, mengkhawatirkan, hitam, suram, dan kadang-kadang pun membingungkan gitu kan, seperti itu. Tapi kita pun gitu kan ya, banyak dari kita juga ada di dalamnya gitu kan. Dalam kegelapan itu gitu ya, ada kedegilan hati gitu kan, kesombongan kita gitu kan, dan penghakiman kita seringkali mudah untuk menghakimi orang lain begitu kan, dan berorientasi pada dunia gitu, yang diibaratkan itu gelap gitu kan, dosa tentunya seperti itu ya, dunia yang berdosa yang menjauhkan kita dari Allah. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu, tengah-tengah kebingungan kita kadang-kadang dengan ketersesatan kita itu gitu kan ya, bahkan di tengah-tengah ketakutan kita itu juga saat ini bisa diibaratkan kita dalam satu kegelapan pandemik begitu kan, seperti itu. Kadang-kadang kita juga nggak bisa berpikir gitu ya, atau bahkan kita khawatir gitu, nanti ke depan ini apa bisa cepat selesai gitu kan ya, terus sampai kapan gitu kan, apakah saya bisa atau keluarga saya bisa bertahan ini di situasi seperti ini.
itu gelap gitu ya, kata anak remaja, "Au, gelap," gitu kan ya. Seperti itu gitu kan. Dan seringkali gitu kita bisa melihat gitu ya, ada banyak orang-orang yang kita kenal begitu kan ya, mereka meninggal gitu karena pandemik ini seperti itu. Itu membuat kita menjadi semakin was-was, kita menjadi semakin takut, semakin rasanya kehidupan ini makin mengerikan seperti itu, Bapak sekalian. Nah, di tengah-tengah segala sesuatunya itu gitu ya, Tuhan menyatakan bahwa dialah terang itu gitu kan. Dia datang untuk menjadi terang, dan saat terang itu hadir gitu ya, kita bisa melihat, kita bisa dicelikkan Bapak sekalian seperti itu. Yesus datang untuk menjadi terang dunia gitu. Dan dia itu Yesus pun menyatakan bahwa dia adalah terang itu di Yohanes 1:4 ayat 5 gitu ya, yang datang ke dunia dan bercahaya di kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya gitu. Tuhan adalah terang itu ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya gitu. Kita yang dalam kegelapan, terus kemudian Tuhan turun gitu kan ya. Tuhan ingin menyatakan, ayo sini gitu kan ya. Mari ikut aku seperti itu. Bagaimana kita melihat sang terang itu. Kemudian kita boleh mengikut sang terang itu gitu. Dan pada waktu di ayat keempat dikatakan di situ, hidup itu adalah terang manusia gitu kan. Dalam Dia ada hidup gitu ya. Di dalam Tuhan ada hidup. Jadi pada saat kalau kita memilih terang itu gitu ya, maka dengan sendirinya kita akan memiliki hidup gitu kan ya. Bukan sekedar hidup sementara, tapi benar-benar hidup yang kekal gitu kan. Dan kalau kita merenungkan gitu kan ya, saya mencoba menghayati kemarin gitu ya, saya jadi teringat gitu ya, meskipun kita ini seringkali tahu gitu ya, bahwa kehidupan kita ini bukan hanya cuma hidup yang sementara, tapi juga ada kehidupan yang kekal gitu kan. Itu menjadi sebuah hal yang mudah buat kita gitu. Iya ya, kita harus menyadari bahwa hidup ini bukan hanya cuma sementara di dunia, tapi ada kehidupan yang kekal itu bersama dengan Tuhan gitu. Tapi gitu kan, seringkali kita tidak melakukan, ataupun kita tidak sungguh-sungguh gitu mengikuti yang terang itu, atau kita tidak sungguh-sungguh untuk memprioritaskan pada apa yang kekal itu seperti itu. Contohnya seperti ini, saya kemarin habis coba baca-baca gitu kan ya, ada satu buku gitu ya tentang parenting gitu, terus kemudian di situ dituliskan seperti ini, Bapak Ibu sekalian gitu kan, dalam perjalanan hidup kita mengasuh anak kita gitu kan ya, prioritas mana gitu kan ya yang Anda saat ini paling banyak lakukan gitu ya. Apa yang Anda lakukan gitu, prioritasnya menyiapkan masa depan anak kita gitu kan ya. Waduh, itu menyiapkan nanti kita nabung supaya dia bisa nanti kuliah gitu kan ya. Kita bekerja keras supaya dia nanti bisa mencapai perguruan tinggi, bahkan kalau bisa ke luar negeri gitu, dan lain-lainnya. Kita menyiapkan semuanya gitu kan ya untuk anak kita gitu kan, menyiapkan segala sesuatu untuk masa depannya di dunia ini seperti itu. Tapi apakah kita menyadari bahwa bukan hanya masa depan yang di dunia yang harus disiapkan, tapi harusnya juga masa depan hidup yang kekal itu seperti itu. Nah, seberapa gitu ya apa yang kita lakukan itu gitu ya, lebih banyak yang menyiapkan untuk masa di dunia, atau kita lebih banyak untuk menyiapkan masa yang kekal buat anak-anak kita. Lebih memprioritaskan mencukupi kebutuhannya di dunia ini, atau sebenarnya kita sedang menyiapkan anak kita, mencukupkan, menginvestasikan waktu kita, hidup kita untuk sesuatu yang kekal bagi anak kita ini. Dalam perenungan saya gitu kan ya, iya gitu ya, jadi saya sadar gitu ya. Seringkali kita bingung-bingung
soal misalnya ya contoh paling kecil pendidikan gitu kan ya. Jadi kita mencoba ya gimana gitu kan ya. Sekarang sekolah makin mahal gitu kan. Dan ada harus banyak hal yang harus dicukupkan seperti itu. Kebutuhan mereka dan segala macam. Kita memikirkan itu gitu kan. Tanpa kita memikirkan apakah kita sudah benar-benar menyiapkan anak-anak kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan gitu. Apakah dia menemukan terang itu begitu dalam kesehariannya dia seperti itu Bapak sekalian. Dari hal itu, hal kecil aja itu gitu ya, kita bisa melihat bahwa ya sebenarnya kita lebih condong ke dunia ini. Tuhan menyatakan, ayo gitu, ini aku menjadi terang gitu ya. Engkau tidak akan bingung lagi gitu ya. Engkau tidak akan engkau tidak akan ada dalam kegelapan itu gitu kan. Kalau kita mengikut Tuhan gitu kan, menjadi terang itu. Nah, mana yang menjadi prioritas itu buat kita kan? Nah, dan yang berikutnya adalah kata terang dunia gitu kan. Tuhan juga menyatakan bahwa kata dunia di situ menyiratkan bahwa Yesus datang bukan sebagai terang bagi bangsa tertentu saja atau suku tertentu, tetapi semua orang. Semua orang itu berarti adalah orang-orang dari berbagai belahan dunia gitu kan ya, dari berbagai latar belakang, suku ras dan berbagai model orang, bahkan kepada yang terpinggirkan dan merasa tidak layak, seperti perempuan yang kedapatan berzina, yang kalau kita baca di bagian sebelumnya itu gitu ya, dari Yohanes 8 ayat yang ke-12 sebelumnya itu, yaitu 8 ayat 1 sampai dengan 11 ya. Di situ perempuan yang berzina gitu ya, dengan judul perempuan yang berzina gitu kan. Dan keselamatan itu buat semuanya gitu kan. Bahkan yang biasa kita cap dengan kata sampah masyarakat gitu. Mereka pun juga membutuhkan terang gitu kan. Bahkan mereka yang lebih membutuhkan terang itu karena mereka hidup di dalam kegelapan gitu kan. Bahkan yang terpenjara seperti itu. Dulu saya waktu pertama kali diajak waktu itu Pak Santo siapa gitu ya ke penjara gitu ya. Baru kali itu sih ya saya pelayanan di penjara gitu kan. Pertama saya serem nggak ya itu ya gitu ya. Jadi saya sudah berpikir yang macam-macam Bapak sekalian gitu kan. Tapi begitu saya masuk gitu ya sekali, terus Kamis yang berikutnya juga masuk lagi, terus mulai kena, mengasihkan juga gitu kan ya. Bukan mengasihkan terus kemudian tinggal di situ gitu kan ya, enggak, tapi maksudnya bapak-bapak itu juga punya kerinduan gitu ya, punya kesungguhan hati gitu kan. Bahkan ada beberapa yang memang mungkin dia nggak harus di situ gitu kan, tapi ada situasi yang membuat akhirnya dia berada di sana seperti itu. Dan mereka membutuhkan terang itu gitu, di tengah dunia yang gelap itu begitu. Tapi seringkali ya itu kadang-kadang pandangan-pandangan kita ya yang membuat kita akhirnya menjadi takut dan kemudian menjauhi seperti itu gitu. Semakin gelap semakin dibutuhkan terang di sana. Tapi seringkali kita yaitu takut, sama seperti saya gitu awal-awal pelayanan gitu kan ya. Tapi setelah saya melihat apalagi kalau ini bersama dengan Bapak gitu, Pak Santo ataupun juga Bu Susan gitu kan ya. Saya jadi mereka aja ini kok gitu ya menikmati pelayanan itu gitu kan ya. Dan Bu Susan itu yang luar biasanya, dia bisa memerintah gitu kan ya, terus memarahi kalau semuanya ada yang nakalan menyembunyikan nasi bungkus gitu ya, ayo semuanya harus adil gitu kan. Waduh, padahal kita ada di dalam penjara gitu kan, seperti itu. Saya takutnya nanti kalau kita dikeroyok gitu kan ya gimana gitu kan, tapi enggak gitu ya Bapak sekalian, itu enggak terjadi gitu. Dan menjadi sesuatu hal yang membawa kita pada satu kesadaran gitu ya, bahwa mereka pun juga orang-orang yang membutuhkan Tuhan dan membutuhkan terang itu seperti itu. Dan bagian yang kedua
dalam kalimat itu adalah barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Gitu. Nah, di situ kata-kata barang siapa mengikut aku gitu kan ya. Mengikut aku itu orang yang mengikut Yesus itu tidak akan berjalan lagi dalam kegelapan. Kata mengikut sendiri gitu kan ya, itu sebenarnya juga mengandung beberapa hal gitu kan Bapak Ibu sekalian. Coba pernahkah Bapak Ibu sekalian diajak seorang asing untuk mengikut dia gitu ya? Misalnya gitu kan, Anda pergi ke pasar gitu ya, tiba-tiba ada orang yang tidak Anda kenal, terus kemudian toel-toel Anda gitu kan ya, ayo ikut saya gitu kan. Kira-kira Anda langsung, oh ya ayo ikut gitu kan. Begitu, gimana respon Anda? Kalau ada orang asing gitu kan ya, yang tidak Anda kenal gitu kan, tidak Anda tahu gitu kan, terus kemudian mengajak, ikut nggak sama dia? Saya rasa jawaban dari Bapak Ibu sekalian tidak gitu kan ya. Atau ini apa namanya, bertanya dulu, siapa kamu gitu ya, kenapa gitu kan ya, kenapa aku harus ikut dan yang lain sebagainya. Mungkin ditanya gitu, oh siapa kamu, oh saya tukang parkir itu, mobilnya menghalangi orang mau keluar gitu, oh iya berarti Anda harus mengikut begitu ya. Tapi kalau kita nggak tahu terus kemudian kita tiba-tiba apa namanya ikut dan kemudian tiba-tiba dibawa ke ATM, wah bisa habis tuh ATM gitu kan. Jadi seringkali apa namanya kita harus mengenali terlebih dahulu siapa orang yang kita ikuti itu, seperti itu ya. Jadi Anda akan bertanya dulu supaya jelas tujuannya, maksudnya gitu ya, siapa dia, atau langsung menolak gitu ya. Seringkali mungkin kita oh aman gitu ya, apalagi kalau wajahnya serem gitu kan, waduh terus banyak tato gitu kan ya, waduh udah deh jangan deh gitu kan ya. Nanti dengan cara yang halus atau cara yang seperti apapun gitu ya, menghindari seperti itu. Nah, jadi pada saat kita mengikut gitu kan ya, berarti kita tahu atau kenal gitu ya, siapa yang kita ikuti ini. Dan percaya saat saya mengikut dia gitu ya. Dan waktu oh ya gitu ya, saya percaya gitu. Jadi saya ikutin. Dan pada waktu kita mengikuti itu ada satu ketaatan yang juga hadir di situ saat kita mengikuti itu gitu. Dan saya pernah dalam 2 kali persekutuan gitu Bapak sekalian gitu kan, tiba-tiba gitu ini karena tidak bisa kita onsite gitu kan. Waktu dulu saya pernah gitu di apa LPPS gitu kan ya, adakan persekutuan, terus kemudian saya mencoba untuk menghadirkan apa itu makna mengikuti gitu. Terus di tengah-tengah renungan itu terus kemudian saya bilang, oke ibu-ibu sekalian gitu ya, karena banyak ibu-ibunya gitu ya, mari ikut saya gitu ya. Tiba-tiba saya berpindah tempat gitu ya, kan biasanya ya sudah ruangan itu kan, saya ajak keluar gitu kan, terus pindah ke ruang yang tidak pada biasanya. Terus kemudian saya berbagi roti, terus kemudian saya suruh ayo bagi gitu ya, terus dibagi gitu ya. Terus kemudian saya bilang, loh kok Anda mau ngikut, kok Anda kok nurut begitu kan ya. Nah terus kemudian jawaban mereka, lah kan apa ini Pak David yang suruh gitu kan ya. Loh kok bisa ya, kan Pak David yang ini apa namanya yang memimpin kita. Oh oke. Mereka tahu siapa saya, mereka kenal siapa saya, dan siapa yang bertanggung jawab pada saat itu, sehingga mereka mau mengikut. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, gitu ya, pada saat kita mengikut Tuhan, maka kita perlu terus mengenal Dia. Kita perlu percaya pada kuasa-Nya, dan kita perlu taat pada perintah-Nya. Sehingga apa yang menjadi terang yang hidup itu benar-benar akan menjadi hidup di dalam kehidupan kita, dalam pengenalan kita, dalam percaya kita kepada Tuhan, dan dalam ketaatan kita menghadapi kegelapan pandemik ini berjalan selangkah demi selangkah. Karena Tuhan adalah Yesus adalah Tuhan, gitu ya. Akulah terang. Dan kalau engkau mendapatkan terang itu, engkau tidak akan terantuk, engkau tidak akan salah arah. Karena engkau akan melihat, karena engkau akan tahu arah yang harus kau tuju. Tinggal bagaimana kita mau juga
untuk menerima terang itu. Dan bagian yang berikutnya adalah tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Orang yang percaya Yesus akan berjalan dalam terangnya dan tidak lagi diselimuti oleh kegelapan, karena terang itu akan menuntun kita dalam hidup. Tuhan yang akan menjaga kita melewati kegelapan itu dan menjadikan kita terangnya di tengah-tengah dunia. Bukan hanya berhenti dalam diri kita untuk bahwa Tuhan telah menerangi hati kita yang penuh dosa dalam segala kegelapannya, kemudian kita bertobat dan kemudian kita menerima anugerah keselamatan itu, gitu kan ya. Dan kemudian kita tidak melakukan apa-apa, enggak, tidak berhenti di situ. Terang itu harusnya terus terpancar. Kita harusnya juga memantulkan terang Tuhan itu, sehingga setiap orang yang melihat terang itu, mereka juga melihat Kristus yang ada dalam hidup kita. Mereka juga bisa melihat melalui setiap perbuatan-perbuatan kita. Terang Kristus itu akan nyata di tengah kegelapan dunia ini. Dunia yang makin gelap ini semakin membutuhkan terang itu. Apalagi dalam segala kekhawatiran pandemik ini. Membutuhkan kita untuk menguatkan teman-teman kita, mendukung dalam doa, memberikan semangat buat teman-teman kita, saling menyemangati gitu kan. Dikala kita apalagi letih gitu kan, ada yang lain yang menguatkan, sehingga kita terus bisa memancarkan terang Kristus itu di tengah dunia ini. Buat kita yang sungguh-sungguh dipulihkan akan terdorong untuk terus berada bersama Dia, memancarkan terang dalam hidup. Bukan berhenti terang itu pada kita, tapi terang yang memberi hidup, menolong kita, memberikan arah tujuan untuk juga menerangi dunia yang gelap ini. Bukan menyembunyikan terang kita, tetapi menyalakan terang kita. Semakin gelap semakin gelap dunia, semakin membutuhkan terang itu. Dan saya melihat satu kesaksian, Bapak Ibu sekalian. Kan tidak ada kesaksian di depan tadi, gitu ya. Jadi saya membawakan kesaksian ini, gitu ya. Kemarin, gitu ya, teman-teman remaja menghadirkan kesaksian seorang pendeta jalanan seperti itu, gitu ya. Jadi pendetanya itu unik, gitu kan ya, berbeda dari yang lain-lain begitu, seperti itu. Nah, ini orangnya ini ya. Jadi kalau kita bisa melihat dari fotonya saja gitu ya, dia penuh dengan tato gitu kan, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Saya waktu pertama kali WA dia gitu kan ya, Pak boleh ini kita undang untuk kesaksian tentang pelayanannya gitu kan. Dia full timer pelayanan di anak-anak jalanan, Bapak Ibu sekalian gitu. Ya. Dia katanya dulu itu orang yang tidak layak gitu kan ya. Dia katanya dia sudah buruk gitu kan ya, dan kelam hidupnya gitu kan. Tapi Tuhan memungut dia gitu kan. Bahkan dia bilang bahwa aku ini sampah masyarakat gitu kan. Tapi Tuhan itu memungut dia dari sana. Sampah itu didaur ulang dan dipakai untuk kemuliaan Tuhan gitu katanya. Saya jadi teringat waktu saya remaja ada juga satu tim keroncong, tapi dari orang-orang yang terpinggirkan itu, dan mereka bilang Yesusku, Gustiku itu adalah pemulung gitu ya. Kenapa? Pemulung itu kan memungut barang-barang yang dibuang begitu kan. Dan Yesus itu mau memungut kami gitu kan. Mau mengentaskan kami gitu. Sama gitu dengan Pak Agus ini gitu ya. Dia kembali, dan setelah dia ditobatkan gitu ya, dia kembali ke lingkungannya itu untuk menjadi terang di situ, Bapak Ibu sekalian. Pendeta jalanan ya, dia mendirikan Yayasan Hati Bagi Bangsa, bahwa banyak anak-anak jalanan yang tidak bersekolah dia kumpulkan gitu ya, dia kasih bimbingan belajar, kakaknya yang misalnya yang kuliah gitu kan ya, mengajar yang SMA mengajar yang SMP mengajar yang SD seperti itu.
dan dia mengusahakan untuk mereka mendapatkan pendidikan, menyekolahkan anak-anak yang nggak mampu itu seperti itu. Bahkan sudah sering juga diwawancarai di beberapa televisi gitu kan, dan di situ juga dihadirkan kesaksian anak-anaknya yang berhasil, ada yang sampai kuliah gitu kan, dan dia mengucap terima kasih yang tadinya nggak mungkin lagi melanjutkan gitu ya karena ekonomi dan keluarganya yang istilahnya pemulung dan yang lain-lain itu gitu kan, terus kemudian dibiayai sama pendeta atau Pak Agus ini begitu, dan sampai dia berhasil begitu, dan menampung anak jalanan dan sekolah. Bahkan gitu Bapak Ibu sekalian, melayani orang-orang yang terpinggirkan yang disebut sampah masyarakat itu gitu ya. Ada yaitu para WTS gitu ya, waria dan yang lain-lainnya itu. Dalam berbagai media dan kesempatan gitu ya, Pak Agus itu menegaskan saya tidak mengkristenkan gitu ya, saya tidak langsung maksudnya tidak ngomong ayo jadi Kristen, terima Yesus, enggak gitu kan ya, tapi melalui apa yang dia lakukan apa yang dia perbuat itu, dan semua anak-anaknya itu hampir 99% itu beragama yang lain seperti itu, dan dia hanya memberikan kasih Tuhan yang telah dia terima begitu Bapak sekalian. Dan dalam satu wawancara di sebuah televisi gitu kan, ini ada seorang waria yang sudah opa-opa begitu kan ya, terus kemudian diwawancarai. Nah, kita akan coba lihat sama-sama sebentar ya. Suaranya kedengeran nggak Bapak Ibu sekalian? Bonita kedengaran ya? Kedengaran. Adalah salah satunya. Pria asal Bangka Belitung berusia 76 tahun ini pernah mengalami masa kelam. Pada 1994, ia mengubah penampilannya menjadi seorang perempuan. Mantan pekerja seks ini bahkan pernah menjadi pecandu narkoba dan keluar masuk penjara. Tahun 2003, ia menderita Parkinson setelah sebelumnya divonis positif HIV. Kini, ia meninggalkan gaya hidup lamanya setelah bertemu dengan Agus pada 2004. Perubahan apa yang dirasakan dalam hidup? Bertobat ya. Ya, Banyaklah perubahan yang saya alami. Menobatkan dengan cara Satu agama, saya kalau hari Sabtu pagi ibadah di Yayasan Hati Bagi Bangsa, terus saya mengenal Tuhan 2008. Walaupun saya udah usia lanjut juga, saya pikir nggak ada terlambat untuk bertobat. Abang sendiri menganggap seorang Agus Sutikno sahabat, keluarga? Saya kalau melihat dia seperti melihat Tuhan. Orangnya disiplin, keras, tapi berwibawa. Merasa sayang? Merasa. Sudah seperti keluarga sendiri? Jadi seperti keluarga, lebih daripada keluarga. Sedangkan keluarga saya nggak ngakui saya sebagai keluarga. Awalnya, tak mudah bagi Agus untuk melakukan pendekatan kepada warga. Sosoknya sebagai pendeta kerap dicurigai menyebarkan ajaran Kristen. Ya. Jadi saat saya mencoba untuk melihat lebih jauh gitu ya dari tayangan-tayangan yang sudah pernah dilakukan oleh televisi gitu ya, saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Agus ini gitu kan, menjadi sebuah inspirasi gitu kan ya, bahwa orang seringkali kita menjauhi kegelapan itu gitu kan ya, tapi dia membawa terang itu supaya yang gelap itu menemukan terang itu dan menjumpai terang itu, dan akhirnya mereka pun juga boleh menjadi terang bagi sesamanya yang lain. Jadi apa yang dinyatakan dalam Matius 5 ayat 14 ayat 16 ini gitu kan ya, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang,
melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya melihatnya tidak lagi dari fisiknya gitu kan, tetapi dari apa yang dilakukan oleh Pak Agus ini. Gitu. Kalau fisiknya, aduh, serem banget deh gitu. Terus kalau ngomongnya gitu, wah kan belak-belakan gitu ya. Saya pertama ditelepon langsung saya kaget-kaget gitu, belak-belakan banget gitu. Sampai ya kalau diwawancarai, Anda kalau mamanya mau melihat, gitu ya, wawancara gitu kan ya, ya mungkin bahasanya begitu kan ya, atau tata bahasanya gitu ya berbeda seperti itu, memang berbeda gitu sekalian. Tetapi apa yang dilakukannya, dia setelah bertobat tidak malah bisa aja dia pilih satu hal yang lebih nyaman begitu kan, tapi enggak gitu. Dia memilih untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap yang dulu pernah dia jalani itu begitu. Warga Dan satu hal yang dalam talk show itu ada satu anak remaja kita gitu ya yang bertanya kepada bapaknya gitu kan ya, pada Pak Agus kemarin tuh, apa yang menguatkan Bapak gitu ya, Kak Agus gitu ya, mereka bilang Kak Agus sehingga bisa bertahan sampai sejauh ini gitu ya, atau selama ini gitu. Nah terus si Kak Agusnya ini nggak bisa jawab, terus dia bilang gini, kalau karena uang ya sudah pasti enggak gitu. Karena yang dilayani adalah orang-orang yang terpinggirkan gitu ya, yang identik dengan sampah masyarakat, yang tidak ada penghasilan gitu ya, bahkan dia yang mengeluarkan uang seperti itu gitu kan. Nah, tapi terus dia melanjutkan. Tapi dia bilang begini, ya karena aku ingin membalas Yesus yang telah menyelamatkan aku dari yang rusak gitu kan ya. Bahkan menyelamatkan dari yang tadi dia di dalam kegelapan itu gitu kan, dan menemukan terangnya itu, bahkan sampai saat ini pun gitu belum cukup untuk membalas keselamatan yang Yesus berikan gitu. Meskipun gitu kan ya, bagi saya keselamatan itu kan menjadi anugerah gitu kan, tapi dia sungguh-sungguh memaknai keselamatan dari Tuhan itu begitu dalam dan begitu besar, sampai responnya adalah menyerahkan seluruh hidupnya bagi anak-anak jalanan itu. Dan itu pun menurutnya masih belum cukup membayar keselamatan yang dianugerahkan padanya. Kadang kita sendiri menganggap remeh soal keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Dan tidak merasa berhutang gitu kan terhadap keselamatan yang diberikan. Meskipun ya Tuhan tidak akan minta balasannya, karena keselamatan itu adalah anugerah, bukan karena apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita berikan buat Tuhan, enggak gitu ya. Tapi itu anugerah diberikan. Hanya dengan iman gitu ya, kita menerimanya. Maka dari itu, mari kita terus mengikut sang terang hidup itu, sehingga kita bisa memancarkan terang itu di tengah-tengah dunia yang gelap, dan semua orang yang melihat terang itu boleh memuliakan Bapa di surga. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, dan biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan boleh menyempurnakan apa yang Kau ingin nyatakan dalam hati setiap Bapak Ibu di tempat ini. Kami tahu Tuhan bahwa terang itu yang akan menolong memampukan kami untuk melihat segala sesuatu di tengah kegelapan dunia ini. Dan biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan boleh menyatakan diri kami Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan terus menjadi terang kami. Dan biarlah kami juga terus boleh memancarkan terang-Mu bagi sesama kami Tuhan. Bagi orang-orang sekeliling kami yang juga mungkin dirundung dalam kegelapan mereka. Dan kegelapan berkaitan dengan banyak persoalan-persoalan hidup mereka. Tolong pakai kami menjadi terang bagi mereka Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini Tuhan,
hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, kita akan menaikkan doa syafaat, Bapak Ibu sekalian. Pokok doanya ada beberapa ini ya. Berdoa untuk ibadah minggu online, pembinaan-pembinaan, sekolah minggu remaja pemuda pasutri, MPS, PA, dan yang lain-lain. Terus berdoa untuk para pendeta kita. Terus berdoa juga untuk jemaat yang sedang sakit dalam pergumulan, kesehatan, diberikan kekuatan, hikmat, dan kesehatan. Berdoa untuk kelas CD yang akan sudah berjalan ya, menjadi sarana pertumbuhan iman. Terus berdoa untuk pelayanan klinik kita, gitu kan ya, untuk berorientasi pada pelayanan yang menjadi berkat. Berdoa untuk koster TU, diberikan kesehatan, hikmat dalam menyelesaikan tugas. Berdoa juga untuk Indonesia pasca Lebaran agar pandemik tidak meningkat, dapat diatasi oleh pemerintahan. Terus juga ini ada pokok doa dari jemaat yang tadi juga sudah masuk, yaitu Pak Andreas Gunawan yang sakit kanker gitu ya, kanker pankreas. Nah, kita akan berdoa syafaat. Saya juga meminta tolong nanti Kak Linda, gitu ya. Kak Linda akan berdoa nomor 1 sampai 3. Kemudian Kak Nani, apakah sudah ada Kak Nani? Oh, Kak Nani mungkin belum nyampe ya. Kak Saur sudah nyampe? Kak Saur sudah masuk? Kak Saur? Ada, David. Oh, ada ya. Nanti minta tolong 4 sampai 6. Saya 7, 8, dan ada tambahan nggak Kak Siska? Sampai saat ini belum ada Kak David. Oh, belum ya. ada yang minta didoakan secara khusus, belum ada. Oh, gitu ya. Ya, kalau ada boleh dicat Bapak Ibu sekalian. Nanti Kak Linda yang pertama 1 sampai 3, kemudian Kak Saur nanti 4, 5, 6, nanti saya 7, 8, dan saya tutup dengan doa. Nah, terus nanti kita akan menyanyikan lagu penutup kita, dan kemudian baru doa berkat begitu ya. David, boleh Kak Roni, ralat sedikit barangkali ya. Ya. Nomor 4 itu maksudnya kelas katekisasi ya? Iya, iya. Ya, sebab belum tentu saya kelas ya. Ya, betul. Kelas Saya katekisasi. perbaiki, Pak. Lalu butir 6 itu kita tuh nggak punya koster. Jadi karyawan gereja saya kira. Kelas, iya. Kelas katekisasi. Iya. David. Ya. Tolong dong doain doa pagi juga. Oh, doa pagi, siap. Berarti ya, masuk di sini ya. Ya, doa pagi ya. Ya, tertulis. Iya. Doa pagi. Ada lagi, Bapak-bapak, Ibu? Udah ya. Bentar, ini saya ingin dulu. Oke, boleh Kak Linda memulai? Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sambut dalam doa. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami boleh bersama-sama melakukan persekutuan doa. Kami bersyukur untuk firman yang telah disampaikan kepada kami. Kami bersyukur untuk terang Tuhan yang sudah datang kepada kami, yang menerangi hidup kami dan menolong kami sehingga kami boleh hidup di dalam terang Kristus. Dan biarlah Tuhan, kami boleh menjadi saksi Tuhan, membawa terang Kristus di tengah kehidupan kami, di tengah lingkungan kami. Saat ini secara khusus kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan dari gereja kami GKI Gading Indah. Yang pertama untuk kebaktian minggu online, Tuhan, kiranya Tuhan menolong sehingga melalui kebaktian ini kami juga terus boleh beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembinaan-pembinaan yang dilakukan di gereja kami, baik untuk sekolah minggu, untuk remaja, pemuda,
Pak Sutri, MPS, dan juga doa pagi. Tuhan mau setiap kami yang mengikuti kegiatan ini boleh terus bertumbuh dan akan pengenalan pada Kristus. Ya Tuhan, biarlah kegiatan-kegiatan ini boleh menjadi berkat bagi semua jemaat dan membangun kehidupan rohani kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk semua pendeta di GKI Gading Indah, baik pendeta Roni, pendeta Stira, pendeta Novita, pendeta Emeritus Swatami, pendeta Emeritus Stephen, dan juga TPG David. Tuhan kiranya memberikan hikmat dan bijaksana di dalam pelayanan. Juga Tuhan memberikan kesehatan sehingga kami semua boleh terus bertumbuh di dalam iman kami, di dalam GKI Gading Indah ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang sakit. Tuhan kiranya menolong, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, dan juga memberikan penghiburan sehingga di tengah-tengah sakitnya jemaat boleh tetap melihat ada tangan Tuhan yang menolong. Juga Tuhan di dalam pergumulan kesulitan ekonomi secara khusus di masa pandemi ini mungkin banyak juga yang terdampak keadaan ekonominya, baik kehilangan pekerjaan maupun penghasilan yang berkurang. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan membuka jalan sehingga setiap anak-anak-Mu boleh melihat bahwa apapun yang terjadi tetap percaya bahwa Tuhan campur tangan dan Tuhan menyediakan apa yang kami butuhkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan terus juga memberikan kesehatan kepada kami semua ya Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami semua kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini hanya kepada-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kami. Pada malam hari ini Bapa, kami bersama-sama mau berdoa Bapa untuk kelas katekisasi, di mana katekisasi telah berjalan pada saat ini. Kami mohon biar Roh Kudus Tuhan yang menolong Bapa agar semua anak-anak semakin mereka boleh mengerti dan mereka juga dapat belajar Alkitab, dan setiap anak-anak yang Tuhan sudah percayakan untuk mengikuti katekisasi, Tuhan kiranya yang menolong agar setiap anak-anak dapat bertumbuh imannya. Setiap peserta katekisasi ini Bapak Tuhan pakai juga untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan dan mau belajar untuk takut akan Tuhan. Kami berdoa Bapak, biarlah Engkau terus memberikan mereka kerinduan juga untuk tetap setia mengikuti katekisasi, dan mereka juga dapat mengikuti dan mereka juga dapat bertumbuh anak-anak dan kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang memperlengkapi dan Pak Pendeta dan para penatua yang akan membimbing tetap anak-anak ini untuk dalam katekisasi. Kau berikan mereka Bapak kekuatan terus untuk dapat melayani anak-anak. Pada malam hari ini juga berdoa Bapak untuk pelayanan klinik agar dapat berorientasi kepada pelayanan yang menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, terutama di lingkungan GKI Gading Indah. Tuhan, kami bersyukur untuk klinik yang Tuhan sudah percayakan. Kami bersyukur untuk setiap para dokter, para suster, dan semua para admin yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani di klinik kami Bapak. Kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, berikan mereka juga kesehatan yang sempurna, berikan mereka sukacita, damai sejahtera, sukacita untuk melayani setiap orang, khususnya pada saat ini di pandemi ini Tuhan Yesus, yang orang-orang yang mengikuti vaksin, biarlah Engkau yang menolong setiap mereka, berikan kesehatan yang sempurna bagi mereka Bapak, agar mereka juga dapat melakukan tugas mereka. Semoga nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui klinik ini. Dan setiap para dokter, para semua yang bekerja di dalamnya, Kau yang memberkati, Engkau menolong, dan setiap orang-orang pun yang datang ke situ untuk berobat Tuhan, Kau berkati setiap mereka, berikan terus mereka
sukacita agar mereka juga dapat merasakan kasih Tuhan melalui klinik Geria Kasih ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini juga kami berdoa untuk karyawan yang Tuhan percayakan untuk bekerja, PU gereja yang bekerja di gereja GKI Gading Indah. Kiranya Engkau yang memberkati setiap mereka Bapa, keluarga mereka. Berikan juga mereka hikmat dan takut akan Tuhan. Setiap karyawan yang Tuhan sudah percayakan, mereka dapat melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, dengan sukacita. Berikan mereka kesehatan dan hikmat yang daripada Engkau, agar setiap mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik, bukan karena memikirkan hanya karena mendapatkan sesuatu, tapi mereka benar-benar kasih Kristus juga yang mengalir di hati mereka, sehingga mereka dapat mempermuliakan Tuhan dengan pekerjaan mereka, dengan pelayanan mereka, bekerja di gereja GKI Gading Indah. Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kesehatan yang sempurna juga Kau berikan kepada mereka, keluarga mereka, Kau berkati keluarga lepas keluarga. Biarlah dengan pelayanan mereka, pekerjaan mereka di gereja, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Tuhan, kami juga ingin menaikkan doa bagi negeri kami, Tuhan, bangsa kami, Tuhan. Dalam segala persoalan yang dihadapi oleh pemerintahan, biarlah hikmat-Mu menaungi setiap orang-orang yang boleh Tuhan percayakan untuk memerintah, untuk bertanggung jawab atas segala sesuatunya, Tuhan. Dan terlebih lagi dalam situasi setelah perayaan Idul Fitri maupun juga liburan bagi banyak orang, Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menolong untuk pemerintah maupun juga kami semua untuk juga menjaga diri kami, untuk juga saling mengingatkan, untuk tetap menjaga kesehatan, untuk tetap melakukan segala protokol kesehatan, Tuhan. Dan sungguh-sungguh apa yang boleh dilakukan pemerintah, boleh menekan laju pertambahan yang terkena COVID, Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang memampukan, Tuhan sendiri yang menolong dalam segala kebijakan, segala hal yang dilakukan pemerintah untuk menjaga setiap kami semua, Tuhan. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh dapat melewati masa-masa pandemi ini, Tuhan. Kami juga secara khusus, Tuhan, ingin berdoa untuk Pak Andreas Gunawan, Tuhan, yang menghadapi sakit kanker pankreas, Tuhan. Situasinya semakin memburuk, tapi kami percaya jika Tuhan boleh campur tangan, bahwa Tuhan juga akan memberikan yang terbaik, Tuhan, buat Pak Andreas, Tuhan. Dan Tuhan juga yang akan menguatkan keluarganya, Tuhan. Tuhan akan menyatakan kasih-Mu, pemeliharaanmu kepada keluarganya maupun juga terlebih lagi kepada Pak Andreas, Tuhan. Berikan kekuatan kepada Pak Andreas, semangat hidup kepada Pak Andreas, Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang tahu yang terbaik buat Pak Andreas, Tuhan. Tuhan sendiri akan memberikan damai sejahtera-Mu di hati Pak Andreas, Tuhan. Dan biarlah beliau dan keluarganya menghadapi situasi ini, Tuhan, bukan dengan kekuatan manusia, tetapi bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan sendiri akan memberikan kedamaian itu dan kekuatan itu, Tuhan, melalui dokter-dokter ataupun juga usaha-usaha kesehatan yang perlu dilakukan, Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan mereka, Tuhan, Pak Andreas maupun keluarga, Tuhan, hanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan lain, Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menjagai setiap kami, Tuhan sendiri yang akan senantiasa menyatakan pemeliharaan Tuhan bagi kami, Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh menyatakan kebenaran-Mu, kebaikan-Mu, Tuhan, dan kuasa-Mu dalam setiap langkah hidup kami, Tuhan. Kami menyerahkan semua doa-doa, permohonan kami ini, Tuhan, hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Ya, kita akan menutup dengan satu pujian, Kaulah Tuhan Surya hidupku ya. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Tak ku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka. Raja di surga, Engkau bagiku, harta abadi, bahagia penuh. Bila saatnya telah ku menang, terimalah daku di surga cerlah. Apapun kini hendakku temuh, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Mari Bapak-Ibu sekalian, kita sekali lagi akan menutup dalam doa pekat ya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah surya hidup kami. Engkaulah terang bagi kami, yang akan selalu dan akan menjadi terang kami, Tuhan. Menjadi kekuatan kami, menjadi arah hidup kami, Tuhan. Menjadi tempat di mana kami dapat berpegangan. Tuhan, inilah setiap kami, Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri dalam kasih-Mu, Tuhan, dan dalam kebenaran, Tuhan, menyertai kami, Tuhan. Dan tentunya dalam cinta kasih Kristus Yesus dan penyertaan daripada Roh Kudus akan selalu menyertai kami dari sekarang sampai dengan selama-lamanya.
Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya serahkan ke Bu Herlina ya. Mungkin ada pengumuman atau apa? Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih untuk Kak David untuk pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini yang menyampaikan hari kedua Akulah Terang Dunia. Terima kasih ke Ibu